Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anakku. Di sini kita akan belajar sedikit mengenai materi pecahan, yang dimana sebenarnya materi pecahan ini sudah kalian pernah kenal dulu pada waktu kelas 3 dan kelas 4. Di sini hanya pendalaman materinya, namun tidak ada salahnya Pak Guru akan ulang kembali bagaimana itu pecahan biasa, desimal, campuran, dan kaitan dan hubungannya. Oke, yang pertama langsung saja pecahan biasa. Contoh bentuknya itu 2/5, 3/6 dan sebagainya, 1/3, 2/5. Pecahan bilangan desimal itu bilangan yang ada tanda komanya 2,5, 1,3, 3,6 dan seterusnya. Pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran ini bentuknya itu 2, 1/2, 3, 5, 1/3. Pecahan campuran ini berlaku apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Baik, di sini kita coba akan pelajari bagaimana hubungan pecahan biasa, bilangan desimal, dan bilangan campuran, dan persen. Yang pertama yaitu pecahan biasa ke desimal. Merubah penyebut ke 10, 100, per 1000. Tujuannya di sini itu memudahkan penulisan angka di belakang koma. Contohnya di sini Pak Guru sudah menuliskan 2/5 sama dengan berapa ke desimalnya. Ingat, bilangan desimal itu adalah bilangan yang ada tanda koma. Di sini Pak Guru sebenarnya tekniknya sangat banyak sekali. Kita dengan cara merubah dia ini 5-nya, penyebutnya 5 ini menjadi ke per 10. Terus cari kalau tidak bisa per 10, per 100. Atau tidak bisa ke penyebutnya tidak bisa per 100, kita per 1000. Dan untuk diingat, satu angka di belakang koma itu berarti per 10, dua angka di belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000. Karena di sini penyebutnya 5, berarti Pak Guru akan merubah penyebutnya menjadi ke per 10. Yaitu 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. Nah, seperti yang dikatakan tadi, jadi tulis bilangan pembilangnya, karena per 10 itu satu angka di belakang koma. Oke, satu angka di belakang koma artinya per 10. Nah, sudah Pak Guru jelaskan tadi. Berikutnya itu ya ini contoh 1/5 sama dengan berapa desimalnya. Lagi ya, itu 0,2. 1/5 kali 2/2 sama dengan 2/10 sama dengan 0,2. Lanjut kita ke 1/4. Nah, ini Pak Guru, bagaimana kalau dia penyebutnya itu 4? Bisa saja kita jadikan dia penyebutnya itu menjadi per 100. 1/4 kali berapa? 25/25 sama dengan 25/100. Artinya, 100 yang ini artinya dua angka di belakang koma. 4 dijadikan dia ke 100. Ingat, ini soalnya 1/4. Untuk memudahkan yang kalian harus ingat yaitu berapa saja untuk cepat, yaitu kalian harus hafal berapa saja bilangan yang perlu dikalikan hasilnya 100. Di sini sudah Pak tuliskan 1 kali 100 100, 2 kali 50 100, 4 kali 25 100, 5 kali 20 100, dan lupa ini Pak Guru tidak tulis ini 10 kali 10 100. Kita lanjut. Nah, di sini sekarang kita ke pecahan biasa ke campuran. Syaratnya pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi jika penyebutnya lebih besar daripada pembilang tidak bisa. Tekniknya di sini yaitu teknik yang pertama bisa disederhanakan dulu agar hasil lebih mudah. Itu jika ada FPB. Ingat, untuk menyederhanakan pecahan kita menggunakan FPB. Teknik yang kedua itu langsung mencari perkalian penyebut yang tidak melebihi pembilang. Mungkin kalau dibaca aja nih bingung nanti tekniknya kan mudah kalau kita lihat caranya. Untuk soal yang pertama 12/10, di sini 12/10 sama 2/2. Pak Guru sederhanakan, ini FPB-nya adalah 2, 6/5. Nah, di sini Pak Guru bagi 2, 1/5, jawabannya 1/5, karena kita temukan 6/5 itu dari 5/5 ditambah 1/5. Ini bisa dijadikan dia ke pecahan campuran ya.
sama dengan 1 ditambah 1/5. 5/5 itu sama dengan 1. Ya, seperti ini. Lanjut kita ke bagaimana kalau teknik yang kedua 12/10. Nah, ini. Cari pembilang 10 yang tidak boleh melebihi dari pembilang 12. 12/10 sama dengan hal yang di atas ya. Bisa dilihat di sini 1 tambah 12/10. Nah, ini hasilnya 1 2/10. Pak Guru ulang ya. Di sini 12 ini peroleh dari Pak Guru ambil 10/10 ditambah 2/10 sama dengan 1 ditambah 2/10. Kenapa diambil 10/10? Karena penyebut di sampingnya ini adalah 10 untuk memudahkan 1/1 menjadi 1. Sehingga hasilnya 1 2/10 disederhanakan kembali 2/2 sama dengan 1/5 sama hasilnya dengan yang di atas. Secara sederhana dan sebenarnya untuk keseluruhan ini teknik yang di atas itu sebenarnya pengembangan dari bagaimana merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan teknik bagi kurung rumah istilahnya. Di sini 12 dibagi 10. Perkalian berapa yang mendekati angka 12? Tidak boleh lebih, yaitu 1 dari 10, 10 turun 2. Nah, tinggal kita merubah ke pecahan campuran. Tidak boleh dibantu ya, karena kita di sini mintanya bukan campuran, bukan bilangan desimal. Satunya ini ke ini, udah kalau berikan tanda panah, 10 ini nih. Nah, setelah disederhanakan tadi sama hasilnya 1 2/10 jika dibagi 2/2 1 1/5. Lanjut di sini pecahan biasa ke persen. Nah, ini persen. Kalau pecahan biasa itu ke persen artinya kalian harus membuat penyebutnya ini menjadi per 100. Nah, bagaimana kalau tidak bisa penyebutnya ke 100? Ya, kita kalikan dengan 100%. Nah, seperti ini. Yang pertama dulu, 2/5 sama 1/5. Dasarnya kalian harus hafal dulu berapa bilangan yang hasilnya 100. Jadi kita akan namanya bilangan persen per 100. Oke, 2/5 dikali, karena 5 ini yaitu ini. 5 kali 2, 20. 2/5 dikali 20 sama dengan, ingat kalau perkalian pecahan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 40/100. Tidak perlu dicoret-coret lagi, karena di sini kita diharuskan untuk mencari berapa persen. Berarti kalau dia sudah mencari penyebutnya per 100, ya udah tinggal ambil pembilangnya, tulis dan tambahkan tanda simbol per persen. Contoh yang lain tuh 2/10 sama dengan, ingat 10 berarti iya betul 10 kali 10 100, berarti dia temukan nanti 10 kali 10 berarti 2 kali 10 seperti ini. Nah, ini contoh jika penyebutnya tidak bisa dijadikan per 100. Di sini sudah Pak Guru buatkan. Nah, 1/8 dikali 100 persen 1. 100/8 dicari FBB-nya sederhanakan 4/5. Ya udah ketemu di 25 bagi 2 sama dengan. Dan lanjut ke desimal ke biasa. Nah, sangat mudah sekali. Yang pertama yaitu soal yang pertama 0,2 itu ambil bilangan di belakang koma 2/10. Kenapa dia per 10? Ingat kita sudah belajar tadi bagaimana jika satu angka di belakang koma artinya per 10. Jika dua angka di belakang koma artinya per 100. Nah, seperti ini. Jika disederhanakan menjadi 2/10 dibagi 2/2 sebenarnya 1/5. Ingat, penyederhanaan pecahan itu sangat penting karena nanti di dalam soal-soal biasa yang ditulis jawabannya itu adalah pecahan yang sederhananya dari operasi hitung pecahan. Jadi itu mengenai desimal ke biasa. Desimal ke biasa intinya kalian harus ini ingat, ini satu angka di belakang koma berarti per 10, dua angka di belakang koma berarti per 100, tiga angka di belakang koma berarti per 1000. Desimal ke biasa. Udah ya. Lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau tidak salah dulu waktu kelas
3 kalian pernah belajar bagaimana menjumlahkan dan pengurangan pecahan. Mungkin kalau dulu berpenyebut sama ya, beberapa ingat itu. Lalu di sini kita akan coba bahas kembali, yaitu yang pertama penjumlahan atau pengurangan pecahan berpenyebut sama. Tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilang tanpa mengoperasikan penyebutnya. Artinya mengoperasikan di sini menjumlahkan atau mengurangkan. Contohnya di sini 2/3 tambah 3/3 sama dengan 5/3. Ingat, lihat 2 ditambah 3 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan bukan seperti itu. Cara yang salah itu bukan contoh nanti yang salah. 3 tetap ya, karena kita 3/3 ini, sorry, 2/3 ditambah 3/3. Ingat, penyebutnya tidak boleh dioperasikan. Penyebutnya sama jika pada penyebut sama. Oke, soal yang kedua nih, 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/10. Ye, jadi. Iya, itu cara pengerjaan yang salah. Yang betul itu adalah 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Itu kalau pada penyebut sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya beda? Penyebutnya beda yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Oke. Yang pertama yaitu di sini dengan cara silang ya, kali silang. Nah, ini kali silang. Di sini pembilang dikali dengan penyebut di samping kanannya, yang kanan pembilang dikali dengan kiri di samping kiri penyebut. Ya, sama dengan 3 kali 1, 2 kali 3 per 2 kali 1, 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Tidak bisa disederhanakan 5 termasuk bilangan prima. Jadi ini kali silang. Kalau ada yang seperti 2/3, 3/7, ya udah kali silang saja. Kita tidak akan menemukan hasilnya bisa disederhanakan. Contohnya di sini lagi 1/2 ditambah 1/4. 1/2, ingat kali silang, boleh dikali silang. 4 kali 1, 2 kali 4 ditambah 2 kali 1, 2 kali 4 sama dengan 4/8 ditambah 2/8 sama 6/8 dibagi 2/2 sama dengan 3/4. Nah, ini sudah pembilang. Jika pembilangnya salah satu atau penyebutnya itu prima, tidak bisa disederhanakan. Tekniknya sama pada pengurangan pecahan. Nah, ini 3/5 kan prima. Nah, sedikit KPK, bisa mencari KPK-nya. KPK-nya yang ini. Teknik mencari KPK dari pecahan yang dioperasikan, yaitu penyebutnya. Nah, di sini 1/2 ditambah 1/4. KPK ini cara jamak-jamaknya ini. Banyak sekali cara menentukan KPK. Ini cara yang biasa digunakan. Terus ada lagi pohon faktor, ada lagi namanya tabel, ada yang lagi aturan tegak lurus, mana-mana. Semua bisa kalian gunakan asalkan memudahkan kalian untuk menghitung. Oke, KPK kita sudah temukan yaitu 4. Berarti kita tulis 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan sama dengan 3/4. Cara pengoperasinya 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1 hasilnya 2. Coret ke sini, tulis lagi, lanjut untuk mengisi yang kolom pembilang yang di sini. 4 bagi 4, 1 dikali dengan pembilangnya 2 kali 1, 4 bagi 4. Oh, ini dia, 4 bagi 4. Ini kan coret tanda panahnya ini 1 kali 1. Oke, nah ini lanjut. Ini soal yang kedua, 2/8 ditambah 3/4 sama dengan 2/8 ditambah 6/8 sama 8/8 sama dengan 1. Sebenarnya untuk cepat menguji berapa KPK-nya, kita mulai dari penyebut, jika penyebutnya beda ya. Jika penyebutnya yang kecil,
kita uji terhadap penyebut yang besar, yang mau disamakan, pecahan yang mau disamakan ke contohnya 4 ada nggak yang hasilnya 8? Oh ada, ya udah penyebutnya adalah KPK-nya ada 8. Ya ini sebenarnya bisa. Oh ini penyebutnya kecil, bilangan penyebutnya kecil, dites saja. Ada nggak perkalian 2 yang hasilnya 4? Oh ya ada, langsung saja KPK-nya 4. Tekniknya sama pada pengurangan pecahan. Kita lanjut ke perkalian pecahan. Nah, di sini sudah Pak Guru tuliskan yang berwarna hijau, tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut 2 kali 4. Nah, ini sudah Pak Guru berikan warna ini. Nah, disederhanakan, ingat sekali lagi kalau bisa pecahan tersebut disederhanakan ya. Sama dengan 4 per 15. 3 per 6, contoh yang lain. Nah, misalnya 2 kali 4, 8, 5 kali 6, 30, 9, 20. Oke, lanjut ke pembagian pecahan. Nah, ini pembagian pecahan dilakukan dengan cara menulis ulang pecahan pertama, merubah tanda bagi menjadi kali, dan membalik pecahan kedua setelah itu dikalikan seperti perkalian pecahan. Di sini sudah pengurukan warna untuk mengetahui alur-alur perpindahan angkanya. 3 per 6 dibagi 4 per 5 sama dengan Pak Guru tulis ulang nih, seperti yang deskripsi yang di atas. 3 per 6 dikali 4 per 5 di sini, 4-nya menjadi penyebut, 5 penyebut di sini setelah sama dengan menjadi pembilang. Karena ini untuk memudahkan menghitung. Sesuai dengan arahan yang di atas, yaitu menulis ulang, merubah tanda bagi menjadi tanda kali, dan membalik pecahan yang kedua. Artinya bagaimana? Pembilang jadi penyebut jadi pembilang, sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, sama tekniknya dengan cara yang di atas. 15 per 24 dibagi 3 per... Nah, hasilnya 3 kali 5, 15, 6 kali 4, 24. Disederhanakan 3 per... Nah, ini sudah kita temukan bilangan prima. Tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh yang lain, 2 per 3 dibagi 1 per 5, 2 per 3 dikali 5 per 1 sama dengan 10 per 3. Kita cek, dibalik apa enggak? Tulis ulang, pembagian berubah menjadi perkalian, 1 per 5 dibalik menjadi 5 per 1. Tinggal dikali. Ingat, teknik membalik ini hanya pada pembagian pecahan. Tidak berguna, tidak berlaku pada perkalian pecahan. Sekian dari Pak Guru. Nah, jika ada pertanyaan, silakan WA atau banyak yang ada pada aplikasi ya, WA. Intinya jangan malu bertanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.